Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi bagian rumah yang diamati kalian tentukan bagian mana ya. Dapur, atau mungkin kamar mandi, atau mungkin ruang tamu, atau mungkin ruang tidur, tempat kamar tidur, atau mungkin ruang keluarga, atau mungkin gudang, atau mungkin kebun depan rumah atau belakang rumah, atau teras rumah, atau teras belakang, dan sebagainya. Nah, keadaan yang ada saat ini, keadaannya bagaimana? Oh, di teras rumah ada kotoran ayam banyak sekali, misalnya. Oh, di kamar mandi, bak airnya ada ya. Bak air kamar mandi ada jentik nyamuk, misalnya. Atau di dapur piring kotor berserakan belum dicuci, misalnya. Atau di kamar tidur kain berserakan menumpuk di kasur, misalnya. Di ruang keluarga tidak ada tempat sampah, misalnya. Itu keadaan yang ada saat ini. Seperti apa nanti kalian cari, kalian amati. Nah, terus keadaan yang seharusnya bagaimana? Keadaan seharusnya misalnya bak kamar mandi tidak boleh ada jentik nyamuk. Atau mungkin di atas kasur tidak boleh ada kain berserakan karena akan menimbulkan nyamuk, akan jadi sarang nyamuk misalnya. Atau di dapur, di wastafel atau di tempat cuci piring tidak ada piring kotor misalnya. Di ruang tengah, di ruang keluarga seharusnya ada tempat sampah. Di dapur seharusnya ada tempat sampah misalnya. Nah, terus saran yang bisa diberikan apa? Menempatkan tempat sampah di dapur misalnya. Terus piring, alat makan dan minum yang kotor segera dibersihkan misalnya. Atau mungkin kamar mandi, bak air di kamar mandi sebaiknya dibersihkan atau dikuras seminggu sekali misalnya. Banyak ya sarannya ya, tergantung nanti kalian menemukan, kalian mengamati sudut yang mana di rumah kalian, bagian mana yang kalian amati di rumah kalian. Satu bagian saja ya, yang mengamati kamar mandi ya kamar mandi saja. Terus diamati keadaannya seperti apa dan seharusnya bagaimana. Terus saran yang bisa kamu berikan apa? Itu misalnya kalian mengamati kamar mandi. Kalau kalian mengamati tempat tidur, ya ceritakan keadaan saat ini seperti apa tempat kamar tidur kamu yang kamu amati itu. Nah, terus seharusnya bagaimana keadaan tempat tidur itu, kamar tidur itu. Nah, supaya menjadi keadaan yang sebaiknya, yang baik, saran kamu apa? Dituliskan di situ. Kalau kalian mengamati dapur, kalian mengamati kamar mandi, ya kamar mandi. Kalian mengamati gudang, ya gudang. Kalian mengamati kandang ayam atau kandang sapi, ya kandang sapi atau kandang ayam. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai ini? Tidak. Oke, nah, kita lihat tugas berikutnya ya. Kita lihat tugas berikutnya. Tugas 2 kalian.
Nah, ini tugas 2, kalian hanya menuliskan kewajiban kamu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama, kamu menuliskan kewajiban kamu untuk lingkungan sekolah yang sehat. Terus yang nomor 2, tuliskan hak yang dapat kamu peroleh dari lingkungan sekolah yang sehat. Tadi sudah Pak contohkan, misalnya hak kalian, saya berhak menggunakan kamar mandi yang bersih dan wangi. Saya berhak bermain di halaman sekolah yang luas. Saya berhak berada di ruangan kelas yang bersih dan rapi. Saya berhak mencuci tangan dengan tempat cuci tangan yang memenuhi syarat, misalnya. Saya berhak mendapatkan makanan, saya berhak membeli makanan yang bersih dan sehat di kantin sekolah, misalnya. Saya berhak makan di kantin sekolah yang bersih dan sehat, misalnya. Ya, haknya ya. Nah, tugas yang ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak, oke. Kita lihat tugas berikutnya. Tugas berikutnya. Tugas berikutnya ini. Kalian menuliskan cerita pengalaman kalian melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekolah yang sehat. Jadi begini, nah kalian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, kalian kan punya kewajiban. Apa saja kewajibannya? Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, segera membuang sampah dari tempat sampah yang sudah penuh, setiap hari membersihkan ruang kelas, setiap hari membersihkan kamar mandi, membersihkan halaman sekolah, membersihkan rumput-rumput liar di halaman sekolah, misalnya. Kan banyak kewajiban kamu. Nah, di antara kewajiban-kewajiban itu, pasti ada yang pernah kamu lakukan di sekolah. Pernah toh? Nah, ceritakan salah satunya yang pernah kamu lakukan. Misalnya, kamu di sekolah pernah punya pengalaman membersihkan lantai kamar mandi. Caranya seperti apa? Kalian ceritakan. Terus kalau kamar mandi itu bersih, hak kamu apa? Dituliskan juga. Oh, hak saya berhak menggunakan kamar mandi yang bersih dan wangi. Makanya kewajiban kalian tadi yang diceritakan adalah membersihkan kamar mandi setiap hari misalnya, karena setiap hari kotor ya harus dibersihkan. Nah seperti itu. Misalnya kalian wajib menjaga halaman sekolah selalu bersih. Jadi setiap hari harus nyapu di halaman. Nah hak kalian apa? Hak kalian adalah menggunakan atau bermain di halaman sekolah yang luas dan bersih. Misalnya itu. Ada yang tidak bisa menceritakan ini? Ada tidak kira-kira? Menceritakan pengalaman ini? Semua bisa ya? Ya. Oke, semua bisa. Coba nanti diceritakan. Nah, itu tugas kalian hari ini. Ada 1, 2, 3 tugas. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Semua sudah kita bahas. Apa yang harus kalian tuliskan di jawaban tugas, semua sudah kita bahas tadi. Nah, sampai penjelasan tugas yang ketiga, yang terakhir, apakah masih ada pertanyaan terkait materi atau tugas kalian? Masih ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak? Nanti jawab tugas ya. Ya. Oke, nanti bisa, mudah-mudahan bisa jawab tugas. Tugasnya nggak berat kok, tugasnya mudah-mudah kok. Tinggal kalian lihat saja di buku atau ingat-ingat penjelasan Pak Guru atau nanti lihat kembali
rekaman video ini, rekaman video konten ini. Nah, kalian pasti bisa. Nah, anak, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita simpulkan pelajaran hari ini. Nah, tadi kita yang pertama sudah belajar apa? Yang pertama, kita sudah menemukan apa tadi? Kalimat yang merupakan masalah dari bacaan. Yang kedua, kita menemukan kalimat yang berupa apa tadi? Ada yang coret. Iya, jangan coret-coret deh. Coba kita ulang. Yang pertama, kita sudah membaca dan menemukan kalimat yang merupakan Salah. Yang kedua, kita sudah menemukan kalimat yang merupakan saran. Yang ketiga, kita sudah kita nanti akan melakukan pengamatan di lingkungan rumah. Nah, kalian akan menemukan masalah dan kalian diminta memberikan saran. Nah, kemudian berikutnya kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban kita untuk berkaitan dengan sekolah yang sehat. Kewajiban kalian apa untuk menciptakan sekolah sehat dan hak kalian apa saja terhadap lingkungan sekolah yang sehat. Tadi sudah kita bahas. Dan yang terakhir nanti kalian sudah Pak Guru ajari caranya membuat cerita pengalaman melakukan kewajiban dan hak berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Oke. Coba Pak Guru tanya hari ini kalian ada keluhan tidak belajar seperti ini? Misalnya susah Pak Guru, saya nggak suka Pak Guru, saya nggak suka kalau harus bangun pagi-pagi, masa jam 7 sekolah mulai, pelajaran mulai, Mas Iqbal saja jam 7, 8 kurang seperempat baru masuk dia. Iya, Mas Iqbal itu jam 8 kurang seperempat baru masuk. Mana Mas Iqbal? Coba kita cek. Wah, halo Mas Iqbal. Halo, tadi kemana Mas Iqbal? Jam 8 seperempat kurang seperempat kok baru masuk Mas Iqbal. Kita sudah selesai, yang lain sudah selesai. Mas Iqbal baru masuk. Bangun kesiangan lagi, Mas Iqbal. Bangunnya siang lagi. Bangun jam berapa, Mas Iqbal? Jam 6:30. Jam 6:30 lagi. Masa jam 6:30 bangun, jam 8 kurang seperempat baru masuk kelas? Aduh. Mas Iqbal, bangunnya jangan terlalu siang, Mas Iqbal. Bangun yang pagi, kalau tidur malam, tidurnya jangan terlalu malam. Ya, ini sudah dikasih tahu Pak Guru toh, kok enggak dilaksanakan, gimana? Kamu mau pinter enggak? Pengen pinter enggak? Mas Iqbal pengen pinter jadi anak hebat enggak? Pengen enggak? Kalau pengen ya harus dirubah kekurangannya. Bangunnya tidurnya jangan terlalu malam, bangunnya jangan terlalu siang, pagi-pagi. Ya yang lain teman-teman kamu sudah belajar banyak loh Mas Iqbal hari ini, sudah menerima pelajaran Pak Guru banyak sekali loh. Kamu baru masuk. Mulai besok jangan kesiangan lagi ya Mas Iqbal ya. Oke, mulai besok Mas Iqbal atau yang lain semua saja jangan sampai bangun kesiangan, dijaga. Ya. Bangun yang pagi, kalau malam tidurnya jangan terlalu malam, 8:30 harus sudah tidur. Ya, jangan banyak main-main. Nah, biar kalian pinter. Percuma kalian sekolah tiap hari pakai pulsa seperti ini,
terus kalian tidak pinter, pulsanya, ya. Yang pulsanya diboros-borosin tapi ternyata kalian nggak pinter. Itu. Oke, anak-anak. Mungkin untuk hari ini sampai ini dulu. Silakan kalian lanjutkan menyelesaikan tugas-tugas kalian di classroom, ya. Kalau masih bingung nanti boleh tanya Pak Guru. Silakan nanti ditanyakan di WA, ya. Ingat kembali penjelasan Pak Guru di video konferensi ini, dan kalian juga bisa membuka-buka ya. Untuk pagi ini Pak Guru akhiri. Jika kalian menurut kalian Pak Guru ada yang salah, Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau nanti kalian sudah selesai mengerjakan tugas di classroom, silakan kalian berdoa sendiri ya, berdoa penutup ya. Berdoa sendiri. Oke, Pak Guru akhiri pagi ini. Selamat melanjutkan. Semoga semua menjadi anak pinter. Jangan lupa jaga kesehatan. Tidak usah pergi kemana-mana dulu karena di daerah kita sedang ada wabah ya. Oke, jangan kemana-mana dulu. Oke, selamat pagi, selamat belajar semuanya. Semoga kalian sukses. Terima kasih Pak Guru. Pak Guru tutup ya.